Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Lambadaju, Stambuk A221-19065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mikroskop. Mikroskop merupakan salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khususnya pada biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Hal ini membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Perkembangan instrumen yang berkemampuan melebihi indera manusia berjalan seiring kemajuannya sains. Penemuan dan penelitian awal tentang sel menjadi maju berkat penciptaan mikroskop pada tahun 1590. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana, Stambuk A221-19063. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama yaitu lensa okuler, digunakan sebagai memperbesar bayangan. Lensa okuler dapat memperbesar bayangan dengan ukuran 4-25 kali. Lensa okuler terletak pada ujung tabung mikroskop. Yang kedua, tabung mikroskop. Ini berguna sebagai penghubung antara lensa objektif dan lensa okuler atau meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Yang ketiga, revolver. Mengganti lensa objektif dengan pembesaran yang diinginkan. Yang keempat yaitu lensa objektif, berguna untuk memberikan bayangan pertama dan memperbesar bayangan benda. Lensa ini dapat memperbesar objek dengan ukuran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali, sehingga menentukan struktur dan bagian renik yang terlihat pada bayangan akhir. Agar memperoleh bayangan benda yang jelas, pengamat disarankan mengoles minyak emersi terlebih dahulu pada lensa objektif sebelum digunakan. Kelima yaitu meja mikroskop, tempat meletakkan objek. Yang keenam, cermin. Cermin merupakan salah satu bagian utama dari mikroskop yang berguna sebagai penerima dan pemantul cahaya untuk seterusnya diarahkan ke objek dengan bantuan kondensor. Yang ketujuh, diafragma. Bagian ini berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek benda. Yang kedelapan yaitu kaki mikroskop, berguna untuk menyangga dan memperkuat kedudukan mikroskop. Yang kesembilan, lengan mikroskop, digunakan sebagai pegangan pada mikroskop pada saat memindahkan atau menindahkan mikroskop. Yang kesepuluh, mikrometer, biasa disebut juga dengan pemutar halus. Mikrometer berguna untuk menaik turunkan tabung dengan lambat agar mendapat gambaran preparat yang jelas atau mempertajam bayangan. Yang ke-11 yaitu makrometer, adalah pemutar kasar. Ini dapat menaik turunkan tabung dengan cepat dengan tujuan yang sama, yaitu menghasilkan gambaran preparat yang jelas atau memperjelas bayangan. Yang terakhir yaitu kondensor, terdiri dari lensa gabungan yang dapat diputar untuk mengumpulkan cahaya yang dipusatkan ke objek akibat dipantulkan dari cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Herunisa, Standbook A221-19143. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengoperasian mikroskop. Mikroskop yang akan kita bahas kali ini yaitu mikroskop cahaya, di mana mikroskop ini sering digunakan dalam praktikum biologi di bangku sekolah. Langsung saja kita simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat. Yang keempat, tempatkan preparat pada meja benda, tepat pada lubang preparat, dan jepit dengan penjepit objek atau benda. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam, putarlah pemutar halus. Dan yang keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objektif dengan ukuran 10 kali, 40 kali, 100 kali dengan cara memutar revolver hingga berbunyi klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Andika Widyastuti, Stambuk A221-19025. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai teknik penanganan pada mikroskop. Yang pertama, setelah kita menggunakan mikroskop tersebut disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas dari debu, dan bebas dari uap asam. Yang kedua, bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain funnel. Yang ketiga, lensa-lensa mikroskop seperti okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Yang keempat, sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau alkohol. Pada penggunaan silol harus hati-hati, jangan sampai cairan tersebut menempel pada bagian mikroskop yang non-optik karena akan merusak cat atau merusak bahan plastik, dan juga hindari menggunakan larutan silol pada bagian lensa. Yang kelima, meja mikroskop sebelum disimpan diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggerak ke posisi semula, kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya lalu dimatikan apabila mikroskop listrik.